Oke, kembali lagi dengan saya Muhammad Al-Madani. Jadi di video kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuatkan sebuah tutorial atau simulasi bagaimana cara submit artikel, kemudian melakukan proses review, copy editing, bahkan cara pengeditan metadata dan cara mempublish artikel yang telah kita miliki ini. Sebelum saya memulai untuk pembuatan video ini, saya ingin memberitahukan bahwa versi OJS yang saya gunakan ini merupakan versi OJS terakhir atau versi latest dari PKP itu sendiri, yaitu versi 3.3. Sehingga jika Bapak Ibu yang menonton video ini menggunakan versi di bawahnya, seperti misalnya contohnya versi 31 atau 32, mungkin itu hanya ada perbedaan sedikit terkait dengan tata letak atau dari segi tampilan. Kemudian untuk memudahkan dalam proses pembuatan video ini, saya juga telah menyiapkan beberapa browser seperti yang terlihat di bawah ini, yang mana jika kita lihat untuk browser pertama ini, saya telah men-setup untuk melogin as sebagai author. Kemudian yang kedua ini saya melakukan login as sebagai administration atau sebagai journal manager. Kemudian yang ketiga ini saya menggunakan sebagai editor. Dan yang terakhir ini saya menggunakan login as sebagai review. Oke, untuk mempersingkat waktu dan memperpendek dari durasi video ini, di sini saya akan memulai tahapan bagaimana cara author melakukan submit artikel ke jurnal mereka masing-masing. Jadi yang pertama di sini umumnya author akan mendaftarkan terlebih dahulu usernya ke jurnal, lalu kemudian dia akan melakukan submit dengan mengklik new submission ini. Setelah itu, nanti author akan membaca terlebih dahulu terkait requirement apa saja yang perlu diketahui sebelum mereka benar-benar berhasil melakukan submit di artikel atau di jurnal yang mereka tentukan. Jadi di sini saya coba checklist terlebih dahulu untuk semuanya. Kemudian pada kolom comment for the editor ini, di sini author juga bisa melakukan sebuah pengiriman pesan singkat atau ingin menyampaikan sesuatu kepada editor. Misalkan ada permintaan request reviewer atau request apapun bisa disampaikan author di kolom ini. Misalkan kita contoh di sini kita buat saja pesannya. Ini. Kemudian kita tambahkan saja untuk membedakannya. Nanti kita akan melihat di mana pesan ini akan tampil di halaman Journal Manager atau Journal Editor. Setelah itu kita setujui, kemudian kita klik Save. Kemudian author di sini diwajibkan untuk mengupload file submitnya. Di sini saya contohkan, misalkan dokumen submit. Setelah itu kita pilih artikel tag, kita lanjutkan. Di sini kita isi data terlebih dahulu. Subtitle-nya kita berikan sama. Abstrak ini nanti akan diisi sesuai abstrak artikel si author, tapi kita contohkan seperti ini saja. Kemudian jika si author memiliki teman dari artikel ini, silahkan diklik add contributor ini. Tapi nanti di video ini saya akan memberikan contoh penambahan ini pada proses editing metadata saja. Jadi di sini kita tulis submission misalnya. Oke, referensinya kita paste saja. Kemudian kita klik save and continue. Klik finish. Pada tahapan ini kita telah berhasil melakukan proses submit, yang mana pada umumnya setelah author berhasil melakukan ini, si author hanya perlu menunggu terlebih lanjut bagaimana nanti untuk kedepannya artikel ini diproses atau ditolak. Sehingga pada tahapan ini kita sebagai author telah selesai dan kita akan melanjutkan ke proses pengeditan dari segi jurnal editor atau jurnal manager. Jadi di sini saya akan login menggunakan jurnal manager atau jurnal editor, saya refresh terlebih dahulu. Maka setiap author yang telah berhasil melakukan submit dan artikel itu masih belum memiliki assign seorang editor, maka semua list itu akan tampil pada menu Submit ini.
Dan seperti yang kita lihat, artikel yang telah kita buat telah tampil di ID 228 ini dan judulnya tes submission 1. Sehingga pada tahapan ini jika kita menggunakan sebagai jurnal manager atau sebagai editor, maka kita terlebih dahulu akan melihat dan memeriksa terkait dengan isi metadata yang telah diberikan si autornya. Jadi untuk melakukan pengecekan atau ingin melakukan assign seorang editor, maka Bapak Ibu bisa mengklik view ini. Oke, jadi pada umumnya di sini saya login sebagai jurnal manager atau editor itu tidak berbeda jauh, tampilannya akan seperti ini. Maka sebelum kita melakukan assign seorang editor atau melakukan assign seorang penanggung jawab yang dapat mengawasi dan melakukan review terkait dengan proses ini sampai dengan publish, itu kita bisa menambahkannya pada menu assign ini. Namun pada umumnya yang kita ketahui, jurnal manager pun juga bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu, misalnya dilihat dari judulnya, kemudian juga file yang telah dilampirkan oleh si author, apakah ini sesuai dengan scope jurnal yang kita miliki. Jika ini sesuai dan bisa dilanjutkan ke proses review, maka kita bisa langsung menambahkan assign seorang editornya. Namun jika Bapak Ibu melihat si artikel dari author ini jauh dari scope yang dimiliki, maka Bapak Ibu sebelum melakukan assign seorang editor juga bisa langsung menolak artikel yang ada di sini. Namun di sini agar kita lebih memudahkan dan sama proses seperti pada umumnya, di sini kita berikan saja untuk assign seorang editornya. Jadi di sini untuk bisa memberikan penugasan atau tanggung jawab untuk pengecekan ini, kita klik assign. Kemudian di sini sudah saya buat dua user, misalkan saya ambil di sini Dani editor ini sebagai penanggung jawab atau sebagai pengecekan untuk proses selanjutnya. Kemudian jika kita lihat ke bawah ini, yaitu ada menu assignment dan privilege ini, jika Bapak Ibu mengaktifkan ini, maka si user yang telah kita berikan penugasan, contohnya seperti Dani editor ini, dia hanya bisa melakukan penghubung antara author dan juga reviewer, dan juga nanti ke depannya atau hasilnya setelah yang kita dapatkan. Contoh di sini misalnya kita berikan checklist ini, kemudian artikel ini telah berhasil dilakukan review oleh si review, maka di sini si Dani editor ini dia juga hanya bisa melakukan rekomendasi kepada jurnal manager. Jadi dalam arti di sini, jika kita melakukan checklist ini, maka si user Dani editor ini tidak bisa melanjutkan ke proses copy editing. Jadi nanti jika kita pilih ini, misalkan kita aktifkan ini, kemudian setelah menerima hasil dari review, maka hasil akhir dari Dani editor juga hanya bisa memberikan sebuah make rekomendasi. Apakah artikel itu bisa dilanjutkan ke copy editing, atau misalkan artikel itu perlu dilakukan revisi lagi. Jadi untuk bisa menjelaskan terkait dengan fungsi ini, saya berikan checklist di sini saja. Jadi nanti kita akan melihat apa sih perbedaannya jika kita melakukan checklist ini atau misalkan kita tanpa melakukan checklist ini. Jadi di sini contohnya kita checklist, kita aktifkan. Kemudian di bagian bawahnya lagi, di sini kita diberikan dua form, yang mana jika Bapak Ibu memilih di bagian atas ini, maka secara otomatis pesan yang ingin kita sampaikan ke editor itu bisa Bapak Ibu lakukan custom. Namun jika Bapak Ibu menginginkan untuk kita menggunakan secara default saja dan ingin menggunakan template dari OJS, maka Bapak Ibu bisa klik di panah kecil ini, kemudian kita pilih editorial assignment ini. Nah, maka dia secara otomatis akan menggunakan template yang telah disediakan oleh OJS. Jadi umumnya di sini ada terkait dengan URL, kemudian username, ini akan secara otomatis terisi setelah pesan email ini terkirim ke user si Dani editor ini. Jadi di sini kita contohkan saja menggunakan editorial ini. Kemudian di sini tidak perlu kita custom karena kita menggunakan template dari OJS-nya. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka pada tahap ini si Dani editor akan menerima email untuk ketersediaannya bisa menjadi editor di artikel ini. Sehingga pada tahap ini kita telah berhasil menambahkan atau mengassign seorang editor untuk bisa melanjutkan artikel ini ke proses review.
Kemudian terkait dengan proses pertama tadi, kita ada menambahkan terkait dengan komen seorang author ke editor, maka komen itu akan tampil pada menu free review discussion ini. Contohnya misal kita lihat seperti ini, di sini ada satu diskusi yang telah dibuat author. Jadi untuk melihatnya Bapak Ibu bisa mengklik panah kecil ini, kemudian klik edit. Atau misalkan Bapak Ibu ingin melihatnya langsung, bisa klik di title-nya ini. Nah, maka nanti Bapak Ibu akan melihat bahwa pesan dari author ini, dan jika Bapak Ibu ingin membalas dari diskusi ini, silahkan Bapak Ibu klik add message ini. Oke, setelah itu misalkan Bapak Ibu ingin membalas komen, saya kita ucapkan thank you. Dan jika Bapak Ibu ingin melampirkan sebuah file, ingin disampaikan ke author, silahkan upload filenya di sini. Kita contohkan, misalkan di sini kita upload saja. Misalkan kita upload di sini dokumen akhir, kemudian kita klik continue. Nah, maka kita klik OK. Nah, maka balasan yang kita kirimkan atau file yang telah kita kirim ke autornya ini akan masuk dan diterima oleh author sebagai berikut. Jadi di sini kita coba login sebagai author lagi. Ini merupakan tampilan author. Kita kembali ke submission-nya. Kemudian kita klik pada artikel si author telah disubmit. Maka pada tahap ini si author dapat melihat komen atau balasan dari editor pada menu pre-review discussion ini. Jadi untuk melihatnya si author akan mengklik di title-nya ini. Kemudian akan ada tampil pesan yang telah dibalas oleh si editor. Dan jika si editor misalnya di pesannya ini meminta untuk melakukan revisi dan ingin meminta si author untuk melakukan atau melengkapi beberapa kebutuhan di jurnalnya, maka si author bisa membalas lagi di diskusi ini dengan mengklik add message ini. Kemudian silahkan isikan balasan pesannya dan juga upload file yang diminta oleh si editor atau jurnal manager di jurnal yang telah kita submit. Namun pada tahap ini kita abaikan saja, katakanlah di sini tidak perlu dilakukan balasan terhadap diskusi yang telah dibalas oleh si editor sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke halaman dashboard editor sebelumnya. Jadi pada penjelasan yang saya lakukan sebelumnya, saya telah login sebagai editor, yang mana jika Bapak Ibu melihat tampilan seorang editor atau tampilan seperti ini, yang mana yang saya sampaikan sebelumnya sama seperti yang sebelum saya sampaikan tadi, bahwa di sini pun kita bisa melakukan penolakan jika artikel atau misalnya judul dari artikel ini tidak sesuai dengan scope di jurnal kita. Itu bisa dilakukan jika kita login menggunakan user journal manager. Jadi di sini tadi saya melakukan loginnya sebagai editor, sehingga tidak akan tampil beberapa pilihan untuk melakukan penolakannya. Namun Bapak Ibu nanti akan menemukan beberapa button lainnya, misalkan di sini ada delete atau artikel itu ditolak, itu Bapak Ibu bisa login sebagai journal manager. Jadi contohnya seperti ini. Di artikel author 1 tadi di test submission, kemudian kita klik view, maka di sini Bapak Ibu akan melihat adanya beberapa perbedaan terkait dengan button yang disediakan. Jika sebelumnya tadi kita melihat hanya seperti ini disebabkan karena kita login sebagai journal editor, yang mana journal editornya tadi kita assign dengan sama user yang kita gunakan. Jadi sebelumnya tadi kita telah melakukan penambahan assign journal editor, dan ternyata setelah saya cek, saya juga menggunakan login ini sebagai Denny editornya, sehingga di sini opsi untuk menolak atau opsi lainnya itu tidak akan tampil, namun akan tampil jika Bapak Ibu menggunakan user journal manager atau journal editor yang lainnya, seperti yang terlihat ini. Jadi sehingga harusnya sebelum saya melakukan proses penambahan assign tadi, harus saya menggunakan journal manager ini, namun tak apalah, itu juga sebagai tambahan atau beberapa kasus jika Bapak Ibu menemukan hal yang sama seperti yang saya jelaskan ini. Jadi di sini setelah kita menambahkan seorang editor, kemudian artikel ini sudah dirasa tidak perlu dilakukan revisi lagi, maka sepenuhnya si user journal manager ini sudah bisa menyerahkan semua proses update atau proses pengecekan ini kepada user Denny editornya ini. Jadi di sini kita akan fokus kepada si user journal editor.
Jadi di sini saya kembali lagi ke browser ketiga, yaitu di browser Journal Editor. Maka pada tahapan ini si user Denny Editor ini dia akan melakukan proses selanjutnya, yaitu ke proses review. Jadi kita lanjut ke proses Century Review. Nah, pada tahapan ini jika artikel yang telah dipublish atau yang disubmit, mohon maaf, untuk artikel yang telah disubmit oleh si author, kemudian artikel yang telah disubmit ini tidak dilakukan revisi atau bisa dilanjutkan ke proses review, maka silahkan Bapak Ibu mengaktifkan ini di menu submission file ini. Namun misalkan jika Ibu merasa bahwa file ini telah dilakukan revisi atau misalkan artikel ini merupakan artikel lama atau file submit yang baru telah disediakan oleh si autornya, maka Bapak Ibu bisa mengabaikannya ini tanpa melakukan checklist di sini. Atau kasusnya seperti ini, jika Bapak Ibu melakukan klik send to review, kemudian lupa melakukan checklist ini, dan ternyata telah mengklik send to review ini, maka Bapak Ibu tak perlu khawatir karena di menu review ini, terutama di versi OJS 3.3 ini, Bapak Ibu tetap bisa menampilkan file itu di menu review file ini dengan mengklik upload dan select file ini. Jadi di sini kita contohkan saja bahwa kita tidak perlu mengambil secara otomatis file yang telah dilampirkan ini ke stack review. Maka Bapak Ibu hanya perlu untuk mengklik upload dan select file ini. Jika Bapak Ibu merasa file yang ingin dilampirkan ke review itu telah diperbaiki oleh pihak editor, maka Bapak Ibu bisa mengklik offload-nya ini, yaitu dengan mengupload file terbaru. Atau misalkan Bapak Ibu ingin mengambil file terupdate dari stack sebelumnya, yaitu stack submission ini, maka Bapak Ibu bisa mengklik offload dan select file ini. Kemudian silahkan aktifkan di box kecil ini. Nah, maka secara otomatis file yang ada di stack sebelumnya akan tampil semua di sini. Seperti yang kita ketahui, dua file ini didapatkan pada proses submission sebelumnya. Untuk file yang pertama ini merupakan file pertama yang diupload author ketika melakukan proses submit. Dan yang kedua ini merupakan file yang telah kita lakukan pada menu forum discussion. Sehingga jika Bapak Ibu atau Bapak menginginkan file ini yang ingin kita kirim ke review, maka silakan Bapak Ibu checklist ini. Namun jika Bapak Ibu merasa dua ini juga tidak terlalu update, maka silakan Bapak Ibu offload file review filenya di sini. Bapak Ibu juga bisa melihat terkait dengan update file ini, melihat dari kedua file ini yang mana sih, misalkan Bapak Ibu bingung yang mana di antara dua ini file yang paling terakhir. Bapak Ibu bisa melihat dari ID artikelnya. Jika kita lihat di sini ada di ID 1302 dan yang di bawahnya ini ada 1303. Sehingga pada informasi ini dapat disimpulkan bahwa artikel yang terakhir dilakukan di proses sebelumnya, yaitu di proses submission itu ada pada di artikel ini. Sehingga kita ambil saja misalkan contohnya seperti ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian setelah itu pada tahapan ini kita bisa melanjutkan untuk menambahkan assign seorang review. Berbeda dari proses sebelumnya, yang mana jika kita menambahkan assign seorang editor dilakukan di bagian kanan ini, maka pada bagian proses review ini, untuk dapat menambahkan review, itu Bapak Ibu bisa mengkliknya pada menu add review ini. Jadi silakan Bapak Ibu klik add review ini, misalkan contohnya saya klik ini. Kemudian di sini saya juga telah mempersiapkan dua user review, yang mana satu Gazi, kemudian yang kedua Ramzi. Jadi di sini kita akan menambahkan yang pertama untuk user reviewnya sebagai Gazi, kita klik select review. Kemudian pada tahapan ini untuk emailnya secara otomatis akan menggunakan template default yang telah disediakan oleh OJS. Namun jika Bapak Ibu tidak menginginkan adanya notifikasi ke review, maka silakan Bapak Ibu klik pada button kecil ini. Namun standarnya sih untuk proses pengiriman email ini kita kosongkan saja, kita abaikan saja. Kemudian di sini Bapak Ibu juga bisa melakukan setup terkait dengan tanggal pentingnya dan juga terkait dengan tanggal terakhir untuk dilakukan reviewnya. Setelah itu Bapak Ibu untuk memastikan agar file yang sebelumnya kita lampirkan, contohnya seperti ini, file terupdate ini, katakanlah ini file yang benar-benar sudah bisa kita kirimkan ke review. Agar file ini benar-benar terkirim ke user reviewnya, maka Bapak Ibu bisa memastikannya pada menu ini.
Jadi pada menu sebelumnya tadi, nah Bapak Ibu silahkan pastikan untuk mengecek kembali terkait file yang akan kita kirimkan ke user review-nya. Jadi silahkan Bapak Ibu klik ini. Nah, maka di sini Bapak Ibu akan melihat bahwa ada satu checklist terkait dengan file yang terakhirnya. Sehingga Bapak Ibu pastikan bahwa ini telah aktif, kemudian Bapak Ibu bisa melihat lagi ke bagian bawahnya yaitu terkait dengan review type-nya. Umumnya di beberapa jurnal-jurnal itu mereka menggunakan double blind yang mana untuk informasi review dan author sama-sama tidak boleh diketahui, maka silahkan Bapak Ibu klik pada bagian yang paling atas. Namun jika Bapak Ibu ingin menginginkan bahwa hanya informasi review yang tidak ditampilkan dan si author boleh dipublikasikan, maka silahkan Bapak Ibu pilih ke bagian nomor 2 ini. Namun jika Bapak Ibu menginginkan keterbukaan antara user review dan juga autornya, silahkan pilih yang ketiga ini. Namun pada video ini saya akan mencontohkan dua kasus yang mana review tab yang pertama kita menggunakan yang paling awal yaitu double blind istilahnya. Kemudian nanti setelah itu user yang kedua, review kedua itu nanti kita akan menggunakan di review tabnya itu sebagai open. Kemudian kita lanjut ke bagian bawahnya lagi yaitu terkait review form ini. Jadi, jika Bapak Ibu di jurnal yang dimilikinya saat ini sudah memiliki review form secara custom, maka nanti akan ada pilihan seperti ini. Namun jika Bapak Ibu sebelumnya itu hanya menggunakan form dari default OJS, maka di sini tidak akan ada opsi yang kedua ini. Saya nanti juga akan memberikan penjelasan bagaimana membuat semacam custom template review form yang dibuat secara custom oleh pengelola jurnal. Jadi pada tahapan ini untuk si user Gazi ini kita hanya menggunakan format template default dari OJS. Jadi di sini kita pilih ini, kemudian kita klik Add Review. Nah, pada tahapan ini kita telah berhasil menambahkan satu user review, yang mana user ini kita menggunakan tabnya sebagai anonymous review dan juga anonymous authornya. Di sini kita coba tambahkan lagi satu user. Nah, jadi kita tambahkan lagi satu user review yaitu Ramsi ini. Sama seperti sebelumnya tadi, di sini tidak perlu kita konfigurasi lebih lanjut, hanya kita pastikan filenya. Nah, yang membedakan hanya di menu review tab-nya ini. Jika sebelumnya kita menggunakan pada opsi yang pertama ini, maka pada opsi yang kedua ini kita menggunakan open. Karena nanti ada penjelasan yang lebih detail apa sih perbedaan antara kita menggunakan yang opsi pertama dan juga opsi yang ketiga ini. Nah, kemudian di sini agar membedakan sama seperti sebelumnya, maka review form yang kita gunakan sini menggunakan template yang telah kita custom atau template review form yang telah kita buat sebelumnya. Jadi nanti untuk video pembuatan ini secara terpisah nanti saya buatkan. Kemudian kita klik Add Review. Oke, setelah itu di sini kita telah berhasil menambahkan dua user review, pertama Gazi, yang kedua Ramsi. Di sini pun kita memiliki perbedaan type-nya yaitu di sini sebagai double blind dan di sini sebagai open. Kemudian kita cek terlebih dahulu untuk user si Gazi ini. Untuk memudahkannya di sini coba saya login as saja agar bisa login ke user review-nya. Maka untuk bisa loginnya ke user Gazi ini kita klik panah kecil ini, kemudian kita klik login as. Nah, pada tahapan ini merupakan tampilan dashboard seorang review. Jadi di sini kita katakanlah si review ingin melakukan pengecekan dan ingin melihat isi dari penugasannya, maka kita klik saja view. Kemudian umumnya nanti si review Gazi ini akan membaca terlebih dahulu terkait dengan title, kemudian abstrak, dan juga terkait dengan lampiran file yang telah dilampirkan oleh editor. Setelah itu, jika dirasa ini sudah sesuai dengan kompetensinya dan juga menyetujui untuk melakukan review ini, maka si review akan menyetujui dan mengklik Accept to Review. Nah, pada tahapan ini di sini harusnya kita telah menambahkan beberapa review guideline-nya. Namun di sini saya hanya membuat satu data konten, dan nanti untuk penambahan data konten bagaimana pengisian dan mengeditnya di menu ini akan saya buatkan juga videonya secara terpisah. Jadi di sini kita klik aja untuk bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya.
Nah, pada tahapan ini si review harusnya telah mendownload file lampiran, kemudian juga telah melakukan pengecekan, lalu melakukan koreksi atau adanya beberapa perubahan atau ada beberapa revisi yang ingin kita sampaikan ke author, maka si author si review harusnya telah menyediakan satu buah dokumen yang mana jika dokumen itu ingin kita lampirkan ke seorang editornya untuk bisa disampaikan ke author, maka si review bisa mengupload file yang perlu direvisi itu pada menu upload ini. Jadi katakanlah di sini si review telah memberikan beberapa koreksi yang ingin disampaikan ke author, maka silahkan si review itu upload file yang dimaksud itu pada menu upload ini, kemudian klik upload file. Jadi di sini kita contohkan saja dulu, kita upload filenya. Katakanlah di sini kita buat dokumen perlu revisi 1. Nah, di sini kita telah berhasil mengupload file yang perlu dikoreksi, maka untuk lebih memperjelas terkait dengan informasi apa saja yang perlu dikoreksi, atau apa saja informasi yang ingin disampaikan ke editor, atau hanya editor atau author, atau misalkan hanya editor only, maka silakan Bapak Ibu mengisinya pada menu ini. Contohnya di sini kita juga ingin menyampaikan ke author, maka silakan isikan pesannya pada menu ini. Nah, misalkan kita memberikan sebuah pesan kepada author dan editor dengan isi konten seperti ini, maka secara otomatis nanti jika ini diproses, author akan melihat sebuah pesan ini. Namun jika Bapak Ibu hanya menginginkan informasi revisi ini hanya bisa dilihat oleh editor, maka Bapak Ibu bisa menghapus pada kolom ini dan mengisinya pada kolom ini. Namun jika Bapak Ibu ingin mengisinya dua juga boleh. Misalkan di sini hanya secara umum untuk sampai ke author, dan secara detailnya ingin ke editor, dan misalnya secara detailnya untuk disampaikan ke editor, maka silahkan diisikan di sini. Misalnya contohkan saya buat ini, saya buat saja misalkan contoh ini. Nah, misalkan contohnya seperti ini, maka pesan yang telah kita masukkan ini hanya bisa dilihat oleh editor only. Lalu jika kita merasa bahwa ini sudah cukup, informasi juga telah kita berikan, maka si user review ini bisa langsung memberikan rekomendasi untuk dilakukan revisi. Lalu jika Bapak Ibu menginginkan revisi itu silahkan pilih revision request ini. Namun jika ingin meminta untuk dilakukan resubmit ulang untuk dilakukan proses review, maka silahkan pilih pada bagian ketiga ini. Namun di sini kita hanya meminta untuk dilakukan proses revisi. Setelah itu kita klik submit review. Oke, jadi pada tahapan ini kita telah memberikan beberapa masukan, kemudian kita juga telah mengupload filenya. Di proses sebelumnya jika kita lihat mungkin saya coba login ke Journal Editor terlebih dahulu, kemudian kita refresh. Nah, kita masuk ke proses reviewnya ini. Nah, pada tahap sebelumnya dengan user Gazi ini kita telah melihat adanya sebuah tab yang kita pilih double blind, maka lalu di mana sih fungsi ini bisa kita lihat atau bisa kita bedakan antara anonymous di review dan author dan juga open, itu bisa kita lihat pada proses ini. Jadi pada saat kita melakukan, sebentar saya cek dulu. Nah, jadi di sini. Jadi pada tahap proses ini, jika kita memilih double blind, maka jika si review ingin melakukan sebuah diskusi, itu hanya tersedia hanya untuk si editornya dan juga hanya untuk si user reviewernya dan juga hanya untuk user si editornya. Sehingga pada tahapan ini jika kita menggunakan double blind, di sini tidak ada opsi untuk bisa melakukan percakapan kepada
si pihak author. Namun berbeda jika kita login as menggunakan user review satunya lagi. Jadi di sini kita telah berhasil melakukan proses review menggunakan user gaji. Kemudian kita logout kembali sebagai user editor. Kemudian kita lihat di sini. Jadi pada tahap ini saya menggunakan user editor, yaitu user deni editor. Di sini kita telah melihat bahwa gaji telah memberikan reviewnya, dan di sini juga statusnya juga sudah berubah menjadi review submit. Maka pada tahap selanjutnya kita akan melakukan proses review lagi menggunakan user yang kedua, yaitu Ramsi Review. Di sini kita menggunakan tab sebagai open. Jadi kita login as kembali, kemudian kita klik OK. Sama seperti sebelumnya, mungkin di sini saya lebih percepat saja. Setelah si user ini menyetujui dan sesuai dengan skopnya, maka kita klik panah kecil ini. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kita memiliki perbedaan pada bagian example review formnya. Jika sebelumnya yang kita lihat adalah menu kolom yang mana dapat mengisi informasi ke author dan editor atau hanya editor only, di sini si user review oleh Ramsi ini hanya diminta sesuai dengan custom yang telah kita buat. Jadi di sini karena kita membuatnya tidak terlalu banyak pertanyaan, maka untuk proses review formnya juga tidak tersedia atau hanya semacam kalimat example review form 1. Namun pada menu ini biasanya jika kita membuat example review form itu secara lengkap, maka nanti beberapa permintaan telah kita buat akan tampil pada menu bagian ini. Jadi di sini saya hanya memberikan contoh saja perbedaan antara template review form secara default dan juga review form yang telah kita custom. Sama seperti sebelumnya, jika si user review ini ingin mengupload hasil koreksi, bisa upload di file ini. Nah, kemudian yang membedakan antara tab open dan juga double blind itu ada pada menu review discussion-nya ini. Berhubung si Ramsi ini kita menggunakan tab sebagai open, maka ketika si user review si Ramsi ini ingin melakukan diskusi atau membuat diskusi baru, contohnya seperti ini. Nah, maka di sini partisipannya akan tersedia juga si autornya. Jadi ada kemungkinan si user Ramsi bisa melakukan sebuah diskusi dengan author tanpa melibatkan seorang editor. Contohnya seperti ini. Kita ingin membuat sebuah diskusi dengan author, jadi kita checklist saja dua ini, yaitu reviewer dan juga author. Kemudian misalkan di sini kita buat saja perlu revisi. Kemudian kita berikan saja pesan, misalkan contoh perlu revisi, file terlampir. Ini contoh. Kemudian kita upload filenya. Jadi kita buat misalkan di sini dokumen perlu revisi 2, kita klik open. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita complete. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, pada tahapan ini ketika si review kedua yaitu si user Ramsi ini membuat sebuah diskusi, maka bisa kita cek terlebih dahulu pada halaman dashboard si author. Jadi ini sebelumnya kemudian kita refresh terlebih dahulu. Nah, maka pada tahap di stack review ini, si author akan melihat bahwa ada satu review yang telah di-assign itu dia memiliki tab open. Kemudian ada juga pesan yang telah kita buat, yaitu ini. Ini merupakan diskusi yang kita buat menggunakan user Ramsi. Maka si author bisa melihat dan juga bisa membalas terkait diskusi yang dibuat oleh si user Ramsi ini. Di sini kita tanpa melibatkan seorang editor. Jadi jika si author ingin membalas sebuah pesannya ini, katakanlah di sini telah author lakukan revisi. Kemudian kita lampirkan misalkan yang file revisinya. Jadi di sini telah direvisi 1. Complete. Kemudian kita klik OK. Setiap ada loading seperti ini, maka itu menandakan bahwa proses OJS ingin melakukan pengiriman notifikasi ke user yang bersangkutan.
Jadi di sini di halaman dashboard author kita telah berhasil membalas diskusi yang dibuat review si Ramsi atau review kedua, maka kita cek kembali di halaman dashboard si review tersebut. Jadi kita lihat lagi ini masih di halaman sama, di halaman review kedua, kita refresh. Nah, maka di sini pada review discussion ini telah terupdate bahwa ada balasan dari si author. Kemudian untuk melihat hasil balasannya bisa klik pada title-nya ini. Nah, di sini juga terlampir terkait dengan hasil revisi yang dilampirkan oleh si author. Jadi sebenarnya di fungsi ini juga diberikan sebuah fasilitas yang mana jika si review ini tidak menginginkan langsung memberikan hasil revisi atau misalkan hasil penolakan, itu bisa dilakukan dengan melakukan review discussion ini. Jadi dilakukan proses di sini terlebih dahulu sampai benar-benar artikel itu fix, baru nanti si review kedua ini bisa melakukan untuk submission. Namun di balik kelebihannya terkait dengan tab open ini, di sini juga memiliki kekurangan, takutnya jika si author atau si review itu melakukan beberapa tindakan yang tidak diinginkan. Jadi setidaknya pada video ini saya ingin menjelaskan bahwa apa sih perbedaan antara anonymous author dan reviewer dan juga tab open itu. Namun untuk bisa melanjutkan proses selanjutnya, di sini kita pilih saja bahwa untuk artikel yang disubmit oleh si author ini kita diterima oleh si review kedua, kemudian kita klik submit review. Nah, jadi pada tahapan ini kita telah berhasil melakukan penilaian di user review kedua, maka selanjutnya di sini kita kembali ke user editor yang bersangkutan. Oke, ini kita telah berhasil login kembali menggunakan user editor. Kemudian kita klik view lagi. Nah, sehingga pada tahapan ini kita telah melihat adanya informasi bahwa si review pertama, si Gazi dan Ramsi telah memberikan reviewnya. Dan pada tahap ini sebenarnya kita si user editor bisa melihat isi pesannya itu dengan dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melihat isi hasil review itu dengan mengklik panah kecil di samping kirinya, kemudian mengklik review detail. Nah, di sini kita akan melihat hasil pesan yang disampaikan si review, kemudian juga rekomendasi yang diberikan si reviewnya. Namun pada tahap cara opsi pertama ini, itu jika kita melihat isinya itu tanpa diketahui oleh si user reviewnya. Namun jika Bapak Ibu menginginkan, misalnya kita ingin memberikan informasi bahwa hasil review yang diberikan oleh reviewernya itu telah kita baca, maka saya menyarankan dengan membuka pesan atau isi reviewnya ini dengan opsi kedua, yaitu dengan mengklik read review ini. Jadi jika sebelumnya kita mengklik review detail hasil dari reviewnya itu di menu ini, maka yang kedua ini kita menggunakan opsi kedua, yaitu read review. Jadi contohnya kita klik read review ini, sama seperti tadi. Di sini perbedaannya di sini adalah di sini kita bisa melakukan confirm, yang mana jika kita mengklik confirm ini secara otomatis si review yang bersangkutan ini akan menerima notifikasi bahwa hasilnya telah dibaca oleh editor yang bersangkutan. Jadi katakanlah di sini kita telah melihat hasil koreksinya, kemudian rekomendasinya. Dan jika Bapak Ibu menginginkan merasa puas dengan penilaiannya, silahkan ambil pada bintang 5 ini. Namun jika Bapak Ibu ingin mengabaikannya, silahkan klik no rating ini saja. Jadi di sini kita ingin melakukan confirm. Nah, secara otomatis notifikasi akan terkirim ke user review bahwa isi dari reviewnya telah kita baca atau telah dibaca oleh si editornya. Dan jika ingin berterima kasih juga, maka Bapak Ibu bisa melakukan klik thanks reviewer ini. Maka secara otomatis jika kita pilih ini, akan muncul template ini, kemudian kita klik thank review. Maka secara otomatis si user akan menerima email seperti ini. Jadi di sini kita klik saja, misalkan contohnya. Nah, maka nanti secara otomatis ini telah kita melakukan notifikasi ke user reviewnya sebagai ucapan terima kasih. Kemudian yang kedua ini, karena berhubung ini open, maka di sini kita bedakan saja bahwa tidak perlu kita notifikasi ke reviewnya, dan di sini kita bisa langsung memberikan kesimpulan.
jika si editor yaitu Dani editor ini merasa ingin ingin menginformasikan hasil dari yang didapatkan untuk bisa diterima oleh jurnal manager atau jurnal editor lainnya, maka si user Dani editor bisa membuat keputusan itu dengan mengklik make recommendation ini. Jadi bedanya untuk yang tahap pertama kita lakukan itu adalah di user Dani editor ini dia tidak bisa melanjutkan ke proses copy editing. Dia hanya bisa memberikan hasil rekomendasinya saja. Jadi di sini dia hanya sebagai penghubung antara author dan reviewer, yang mana hasil dari review itu disimpulkan dan juga diinformasikan ke jurnal manajernya. Jadi katakanlah di sini misalkan kita ingin membuat rekomendasi bahwa artikel ini hanya diperlukan revisi atau misalkan di resubmit lagi, maka silahkan klik atau pilih di opsi ini. Namun misalkan jika Bapak Ibu menginginkan si user Dani editor ini bisa melanjutkan ke proses copy editingnya, maka Bapak Ibu bisa masuk kembali ke user journal manager atau administratornya. Kemudian misalkan ini saya contohkan kembali di halaman submission. Di sini kita ingin mengubah untuk si user Dani itu bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Itu caranya seperti ini. Jika kita lihat lagi di halaman user Dani editor hanya muncul make rekomendasi dan tidak bisa melanjutkan ke copy editing, itu disebabkan di konfigurasi ini. Jadi ini merupakan contoh halaman dashboard Journal Manager atau administrator. Nah, di sini kita melihat bahwa partisipan yang ada di artikel ini dan editornya adalah Dani editor. Berhubung kita sebelumnya memilih dari hasil atau privilege-nya itu sebagai rekomendasi saja, maka jika Bapak Ibu menginginkan si user Dani editor ini bisa melanjutkan ke proses copy editing, Bapak Ibu bisa mengeditnya kembali dengan mengklik di samping kanan ini, pilih jurnal editornya yaitu Dani editor, kemudian silakan Bapak Ibu klik edit, lalu hilangkan saja checklistnya ini. Misalkan kita mengizinkan untuk bisa dilanjutkan oleh si Dani editor, maka di sini kita hilangkan terlebih dahulu, kemudian kita klik OK. Nah, pada tahap ini kita telah mengizinkan atau merubah privilege dari Dani editornya ini. Maka untuk melihat hasilnya kita lihat lagi di user login Dani editornya. Yang sebelumnya make submission, maka kita refresh terlebih dahulu. Nah, maka di sini telah muncul beberapa button yaitu terkait dengan request revisi, kemudian accept submission dan juga penolakan submissionnya. Jadi pada tahap ini jika kita mengizinkan untuk Dani editor untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, maka pada tahap ini katakanlah kita ingin artikel yang telah kita review ini kita lakukan untuk meminta si author dilakukan adanya proses revisi. Maka silahkan Bapak Ibu klik request revisi ini. Namun jika Bapak Ibu merasa bahwa si review telah setuju dengan artikelnya, tidak perlu dirasa banyak revisi, maka bisa melanjutkan ke accept submission. Namun sebenarnya pada umumnya di OJS ini, walaupun si kedua user review ini meminta untuk dilakukan revisi, namun si editor merasa bisa dilanjutkan ke proses copy editing, itu bisa-bisa saja dilakukan. Karena pada tahap ini semua keputusan berada di tangan seorang editor. Namun agar bisa sesuai dengan proses simulasi ini dan si review meminta dilakukan koreksi, maka kita pilih saja untuk dilanjutkan ke proses revisinya. Jadi kita klik request revisi ini. Kemudian pada opsi pertama ini, jika kita menginginkan untuk hasil revisi yang dilakukan author dilanjutkan di step kedua atau di new review round ini, maka kita bisa meminta atau memilihnya pada opsi yang kedua ini. Sehingga nanti di sini kita akan meminta si author untuk melakukan resubmit lagi untuk dilakukan review. Namun jika kita menginginkan hanya perbaikan sedikit, atau misalkan setelah dilakukan perbaikan itu bisa dilanjutkan ke proses copy editing, maka Bapak Ibu bisa memilih pada opsi yang pertama ini. Jadi di sini katakanlah kita hanya perlu melakukan proses revisi sedikit, atau bisa dilanjutkan proses copy editing nantinya setelah kita menerima revisi dari author, maka kita pilih pada opsi yang pertama ini. Kemudian yang kedua ini hanya semacam notifikasi, namun saya di sini menyarankan kita untuk memilih pada opsi pertama saja.
agar si author menerima hasil revisi yang diberikan reviewer untuk disampaikan ke autornya. Lanjut ke kolomnya ini, umumnya pada template di OJS itu hanya memberikan tampilan seperti ini. Namun jika Bapak Ibu menginginkan di template yang email yang akan diterima author itu juga berisi terkait dengan hasil penilaian review, maka Bapak Ibu bisa mengklik di bagian bottom ini. Sehingga jika sebelumnya hanya pesan yang muncul seperti ini, bahwa di sini hanya diminta kepada author dengan hasil diskusi diminta untuk dilakukan revisi. Nah, di sini kan tidak muncul untuk notifikasi atau pesan apa saja yang disampaikan reviewnya. Nah, jika Bapak Ibu menginginkan pesan reviewnya itu tampil, silahkan Bapak Ibu klik add review to email ini. Jadi di sini saya klik. Nah, secara otomatis di sini jika kita scroll ke bagian bawah akan tampil beberapa informasi yang diberikan oleh si reviewnya. Contoh, review A telah memberikan pesan kepada author seperti ini dengan rekomendasi diperlukan sebuah revisi. Kemudian yang review kedua itu memberikan hasil rekomendasi untuk diterima. Jadi setelah kita menambahkan pesan oleh si review di email ini, kita juga bisa memberikan notifikasi ke review bahwa pada tahapan di artikel yang kita gunakan ini telah memasuki tahap pengiriman informasi ke author dan telah menyampaikan hasil review mereka, maka silahkan Bapak Ibu klik 2 di bottom ini. Sehingga secara otomatis setelah kita klik record ini, author akan menerima notifikasi sesuai dengan isi template email ini, maka si review juga akan menerima notifikasi bahwa si editor telah mengirimkan pesan ke seorang autornya. Namun jika Bapak Ibu tidak menginginkan adanya pemberitahuan ke reviewnya, silahkan abaikan saja. Oke, setelah kita menyeting di bagian atas, kemudian di tengahnya ini telah selesai, maka kita bisa memilih file mana yang ingin kita sampaikan ke autornya. Contoh misalnya ini hasil reviewer yang dilampirkan yang oleh review pertama misalnya, atau ini hasil review dari review yang kedua. Kemudian misalkan Bapak Ibu ingin mencek terlebih dahulu atau ingin menggabungkan kedua hasil koreksinya ini menjadi satu file, maka Bapak Ibu bisa mengupload file yang barunya. Namun jika Bapak Ibu menginginkan langsung meneruskan terkait dengan file lampiran si reviewnya, silahkan Bapak Ibu checklist aja di keduanya ini. Atau misalkan Bapak Ibu hanya ingin menyampaikan terkait dengan hasil revisi review pertama saja, misalnya contoh seperti ini, maka Bapak Ibu bisa melakukan checklist di bagian ini. Maka secara otomatis file yang dilampirkan ke dashboard author hanya file ini saja. Jadi contoh kita hanya mengirimkan file ini, maka setelah itu kita klik record editorial decision. Nah, pada tahapan ini kita telah berhasil melakukan sebuah keputusan, yaitu meminta si author melakukan request, dan kita juga telah melampirkan file isi dari si reviewnya, maka kita lanjut ke dashboard atau login as sebagai autornya. Jadi sini kita kembali ke dashboard halaman author, kemudian kita refresh terlebih dahulu. Nah, maka pada tahap ini di halaman dashboard author, si author akan menerima adanya status bahwa revisi telah diminta, kemudian ada juga notifikasi. Ini notifikasi yang kita tambahkan tadi di saat kita mau melakukan request revisi. Untuk melihat hasil pesan yang kita sampaikan, author bisa mengklik di title-nya ini. Nah, maka nanti isi yang telah kita lampirkan juga bisa dibaca oleh si autornya. Kemudian di sini juga telah dilampirkan hasil dokumen yang telah dilampirkan oleh editor ke autornya. Jadi pada tahapan ini harusnya si author akan membaca terlebih dahulu terkait dengan notifikasinya, kemudian memperbaiki sesuai dengan informasi seorang reviewernya. Namun banyak kasus di OJS yang saya ketahui saat ini, seringkali mereka pengelola editor telah melakukan revisi atau meminta auto revisi, hanya saja beberapa di OJS mereka itu notifikasi ini tidak tampil, atau misalnya file yang dilampirkan juga tidak tampil di author. Itu biasanya sering sekali terjadi. Itu disebabkan karena notifikasi email yang digunakan di OJS-nya tidak aktif.
Sehingga dengan kata lain, contohnya seperti ini tadi, saya kembali ke editornya. Nah, saat kita melakukan atau saat si editor ingin melakukan request revisi ke author, yang mana misalnya contohnya pada halaman ini OJS-nya tidak memiliki notifikasi email atau email tidak aktif, maka pada saat kita mengklik request revisi, apapun yang kita setting seperti ini, misalnya contohnya sama seperti tadi, kemudian kita telah melampirkan filenya, kemudian kita klik record editorial decision, itu dapat dipastikan bahwa jika OJS yang digunakan notifikasi emailnya tidak aktif, maka hasil atau isi pesan yang kita sampaikan ini tidak akan diterima oleh si author. Bahkan ada beberapa kasus file yang telah kita lampirkan ke autornya itu juga tidak akan tampil di halaman dashboard si autornya ini. Seperti ini. Karena biasanya saya mendapatkan informasi dari pengelola editor lainnya, mereka mengatakan bahwa author ternyata tidak menerima notifikasi ini. Kemudian author juga tidak menerima terkait dokumen yang telah dilampirkan. Lalu jika Bapak Ibu mengalami kasus yang sama seperti ini, Bapak Ibu bisa membuat sebuah opsi agar bisa menampilkan notifikasi ini kepada author atau ingin melampirkan ini kepada author dengan membuat sebuah diskusi baru. Jadi katakanlah kita menerima kasus yang seperti saya sampaikan, yang mana author komplain misalnya, wah saya tidak menerima notifikasi, atau misalkan si author tidak menerima terkait dengan file lampiran si reviewernya. Itu kita sebagai editor bisa melakukan login ke halaman artikel yang bersangkutan, kemudian silahkan kita buat sebuah diskusi baru. Jadi di sini kita membuat sebuah opsi untuk bisa memberikan informasi ke autornya dengan cara klik add diskusi ini. Kemudian di sini kita sebagai editor kita berikan saja partisipan ke seorang autornya. Jadi dua ini saja. Lalu di sini kita buat saja misalnya revisi from reviewer. Nah, jadi pada tahap ini silahkan Bapak Ibu copy paste terkait dengan informasi atau pesan reviewer yang pertama dan kedua pada menu form ini. Jadi misalkan di sini kita contohkan saja ini merupakan pesan dari si reviewnya. Kemudian di sini kita lampirkan terkait dengan file dari seorang review ke autornya. Contoh misalkan di sini kita klik select saja untuk memudahkan. Kita klik show saja. Nah, di sini kan anggaplah ini hasil yang dari file lampiran reviewernya, mohon maaf. Kemudian kita klik checklist ini, kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik OK ini. Maka secara otomatis, walaupun OJS yang kita gunakan ini notifikasi emailnya tidak tersetting, maka jika kita refresh di halaman autornya, pesan yang kita buat tadi tetap diterima. Contohnya seperti ini. Jadi jika kita klik ini, nah maka nanti akan muncul terkait dengan pesan isi review dan juga dokumen lampiran reviewnya. Jadi ini merupakan opsi atau mengatasi bagaimana jika si author tidak menerima terkait dengan pesan si review dan juga artikel file yang dilampirkan reviewer yang tidak terlampir di menu dashboard si author. Kemudian lanjut ke proses selanjutnya. Jadi katakanlah di sini si author telah menerima notifikasi, kemudian juga telah melihat lampiran dari reviewernya, maka di sini si author harusnya akan melakukan perbaikan, menyesuaikan permintaannya, dan jika dirasa setelah author berhasil melakukan perbaikan, maka si author dapat melakukan upload hasil revisinya itu pada menu revision ini dengan mengklik upload file. Jadi di sini katakanlah si author telah memperbaiki dan mengupload file yang terbaru, klik open. Kemudian kita klik continue, kemudian kita complete. Nah, pada tahap ini si author telah berhasil melakukan revisi, maka kita kembali lagi menggunakan user journal editornya. Oke, di sini kita refresh terlebih dahulu karena pada menu revision ini masih kosong, tidak ditemukan. Kita refresh. Nah, setelah kita refresh, maka di sini kita telah melihat adanya
file yang telah dilampirkan si author yang telah direvisi sesuai dengan informasi si reviewer. Jadi pada tahapan ini Bapak Ibu yang berlaku sebagai jurnal editor atau jurnal manager bisa membuat kesimpulan lagi. Jika Bapak Ibu ingin melanjutkan atau telah memeriksa file ini sudah sesuai dengan informasi yang diberikan oleh review, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan proses ini ke proses copy editing dengan mengklik Accept Submission. Namun jika Bapak Ibu menginginkan adanya perbaikan lagi, contohlah misalkan di sini ternyata si author masih kurang atau tidak lengkap, maka Bapak Ibu bisa melakukan klik request revisi lagi. Sama seperti sebelumnya, jika ingin mempertahankan di review round 1 ini, maka Bapak Ibu bisa pilih di opsi pertama. Namun jika Bapak Ibu merasa ternyata semakin kompleks, misalnya masalahnya ini, bisa Bapak Ibu buat ke new round yang baru. Sama seperti sebelumnya, sini Bapak Ibu juga bisa memilih file terbaru yang ingin disampaikan ke author jika dirasa diperlukan sebuah revisi lagi. Jika sudah dirasa sudah lengkap, Bapak Ibu bisa mengklik Record Editor Decision. Maka setelah Bapak Ibu mengklik ini, prosesnya sama seperti sebelumnya, yang mana telah saya jelaskan. Itu jika Bapak Ibu melakukan sebuah revisi lagi. Namun jika Bapak Ibu menginginkan sebuah revisinya itu dibuat di round baru, maka Bapak Ibu bisa mengkliknya dengan di bottom ini. Jadi ketika Bapak Ibu merasa setelah si author misalnya telah melakukan revisi, namun ternyata hasil revisinya itu tidak sesuai sama sekali yang diharapkan si review, maka agar Bapak Ibu yang sebagai editor tidak salah ke depannya, Bapak Ibu bisa membuat dengan mengklik New Review Round ini. Jadi misalkan contohnya katakanlah kita ingin membuat sebuah review baru lagi, yang mana setelah kita membuat New Review Round baru ini, kita akan melampirkan terkait dengan dokumen yang telah dilampirkan oleh si autornya. Jadi di sini kasusnya Bapak Ibu menilai bahwa revisi yang dibuat si autor ini sepertinya harus dilakukan review lagi di user reviewnya atau review yang sama, maka silahkan Bapak Ibu klik New Review Run. Nah, silahkan lampirkan file terakhir yang kita buat atau yang telah dilampirkan oleh si autor, kemudian klik Create New Review Run. Maka setelah Bapak Ibu mengklik Create New Review Run ini, misalnya seperti ini, nah, maka pada proses tahap ini kita sama seperti melakukan proses awal, yang mana di sini Bapak Ibu melakukan penambahan review lagi, kemudian juga memilih tab dari reviewnya, dan juga menunggu hasil proses reviewnya. Jadi katakanlah di sini kita telah berhasil menambahkan review round 2, kemudian ternyata kemudian di tahap ini si review telah memberikan hasil revisi, hasil rekoreksinya, dan juga misalkan di sini kita simulasikan bahwa pada tahap review round 2 ini si author telah memperbaiki dan sudah sesuai dengan permintaan review, maka di sini kita sebagai editor atau si user dan editor bisa melanjutkan ke proses copy editing. Jadi di sini kita simulasikan bahwa round 2 ini si author telah memperbaiki dan telah sesuai dengan permintaan si reviewnya. Jadi untuk dapat melanjutkannya kita klik Accept Submission. Kita klik ini. Jadi kita notifikasi saja ke autornya bahwa di sini artikelnya telah dilanjutkan ke proses copy editing dan juga artikel diterima. Jika kita merasa ingin melampirkan file terakhir ini ke autornya, bisa checklist di sini, maka secara otomatis nanti file review ini juga kita bagikan ke autor. Setelah itu misalkan kita lanjutkan dengan mengklik next ini. Kemudian di sini tidak perlu dilakukan, tidak ada revisi, kita lakukan record. Nah, maka pada tahapan ini kita telah memasuki kepada proses copy editing. Jika jurnal Bapak Ibu gunakan memiliki staf khusus, yang mana di sini katakanlah kita telah kita lampirkan terlebih dahulu misalkan file terakhir. Misalkan contoh ini kita ambil yang telah direvisi. Nah, jadi jika kita merasa bahwa artikel yang ada di proses copy editing ini dibuat sesuai dengan jurnal template yang ada di jurnalnya,
Bapak Ibu bisa menambahkan spesifik user copy editing dengan mengklik assign. Kemudian pada menu lokal user ini silahkan Bapak Ibu pilih user role sebagai copy editor, kemudian klik search. Nah, nanti akan muncul user list yang memiliki user sebagai copy editor. Namun pada tahap ini saya pilih di opsi ini. Kemudian pada permission, jika Bapak Ibu mengizinkan si user copy editor Arif ini dapat merubah terkait dengan data publication, kemudian title, abstract, atau metadata lainnya, maka Bapak Ibu bisa melakukan checklist pada menu ini. Namun jika Bapak Ibu hanya menginginkan fokus si user Arif ini hanya di copy editor, tanpa bisa melakukan pengeditan di metadata lainnya, maka abaikan saja untuk box kecilnya ini. Jadi pada tahap ini kita mengabaikan bahwa si Arif ini tidak boleh dapat melakukan pengeditan data seperti title dan lain-lainnya. Maka di sini kita lanjut ke terkait dengan template email yang ada di OJS-nya. Sama seperti sebelumnya, jika Bapak Ibu ingin melakukan custom, sebelum kita memberikan pesan ke Arif editor ini, ke Arif copy editing ini, silahkan Bapak Ibu isikan atau custom pesan yang ingin disampaikan. Namun jika Bapak Ibu menginginkan template default dari OJS, maka silakan pilih opsi yang kedua ini. Maka OJS telah menyediakan data sesuai dengan default yang disediakan. Setelah itu, untuk bisa mengasannya kita klik OK. Nah, setelah berhasil ditambahkan user copy editornya, maka di sini pada tahap ini kita akan login as terlebih dahulu sebagai copy editor. Jadi di sini saya coba login as. Nah, pada tahapan ini kita telah berhasil login sebagai Arif copy editing ini, dan ini merupakan tampilan dashboard si user copy editor. Kemudian pada tahapan ini si user copy editor akan mendownload terlebih dahulu terkait dengan draft filenya. Kemudian di tahap ini si copy editor akan melakukan layouter terlebih dahulu, dan setelah selesai dilakukan copy layouternya, maka si copy editor bisa mengupload filenya itu pada menu copy edit ini dan klik upload select filenya. Jadi contohnya di sini kita simulasikan dengan mengupload file baru. Kita pilih misalkan dokumen akhir, bahwa ini setelah diperbaiki dan telah dijadikan PDF misalnya. Kemudian kita klik continue dan kita complete. Oke, kita lampirkan terkait dengan dokumen akhir, kita klik OK. Nah, di sini kita telah berhasil melampirkan dokumen akhir yang telah diperbaiki atau telah disusun oleh si copy editor. Kemudian jika dirasa si copy editor ingin menyampaikan sesuatu atau ingin menyampaikan sebuah diskusi terlebih dahulu, entah itu ke jurnal editor atau ke author, maka bisa melakukannya di tahapan dengan menambahkan add discussion ini. Nah, kemudian setelah add discussion terbuka, maka silahkan si copy editor bisa menceklis siapa saja partisipan yang ingin dimasukkan. Jadi contohnya misalkan di sini jika author juga ingin mengetahui, maka silahkan aktifkan dengan 3 opsi ini. Maka secara umum nanti pesan yang ingin disampaikan bisa dilihat oleh author dan juga editor. Namun jika misalkan diperlukan adanya pembahasan terlebih dahulu atau diskusi terlebih dahulu kepada hanya editor, maka silahkan unchecklist pada di bagian box si autornya. Dan ini hanya opsional saja jika diperlukan ada diskusi terlebih dahulu. Namun jika dirasa misalnya di tahapan ini telah dilakukan dengan baik dan telah diselesaikan dan tidak perlu dilakukan diskusi copy editing, maka di sini kita lanjut kembali ke proses copy editing di user sebagai editornya. Jadi kita simulasi di sini sebagai copy editor telah selesai, kemudian kita kembali menggunakan user editornya. Kemudian kita pilih dulu terkait dengan artikelnya. Nah, setelah pada tahapan ini dan si copy editor juga telah melampirkan filenya, maka si user editor bisa melihat juga untuk melihat hasilnya apakah sudah sesuai atau belum. Dan jika ini dirasa sudah sesuai, maka pada tahapan ini kita bisa lanjut ke proses
production. Jadi untuk bisa melanjutkannya bisa diklik di send to production. Kemudian di sini jika ingin memberikan notifikasi ke autornya, silahkan pilih di opsi pertama. Namun jika tidak ingin menginformasikan ke autor, silahkan pilih opsi kedua. Tapi pada tahap ini kita pilih saja untuk opsi pertama. Kemudian kita klik next. Kemudian kita pilih file terakhir yang telah dilampirkan oleh si copy editingnya, yaitu file ini. Setelah itu kita klik record editorial decision. Nah, sehingga pada tahapan ini sebenarnya dari proses workflow dari submission, review, dan copy editing telah berhasil kita lakukan. Jadi di tahap ini kita bisa melakukan pengecekan sekali lagi terkait dengan metadata yang telah diinput oleh si author pada tahap pertama, yaitu mungkin bisa kita di menu tab publication ini. Jadi jika di saat proses yang kita lakukan di review dan copy editing ini dilakukan beberapa revisi, kita bisa mengecek kembali terkait dengan beberapa metadata yang telah disediakan oleh si author sebelumnya. Misalkan dirasa title tidak ada dilakukan perubahan atau ada revisi, maka kita bisa lanjut ke tab selanjutnya, yaitu di kontributor ini. Dan jika Bapak Ibu ingin menambahkan untuk list dari kontributornya ini, maka silahkan klik add kontributor ini. Misalkan kita coba menambahkan satu kontributor, kita klik add kontributor, kemudian kita tulis saja misalkan di sini kita beri nama Ricky, kemudian di sini kita beri saja Ricky, dan email ini kita isi sembarang, misalnya ricky@gmail, kemudian country-nya Indonesia, misalkan kita pilih. Nah, di sini jika si author atau si author kontributor lainnya memiliki ID ORCID, maka silahkan isikan pada menu form ini. Jadi contohnya misalkan kita memiliki ID ORCID, saya ambil di contoh di demo dulu. Jadi katakanlah di sini kita ingin mengambil ID ORCID-nya. Misalkan user ini, kita ambil ID ORCID-nya, lalu kita masukkan kembali di bagian ini. Jadi ini contoh ID ORCID si user Ricky. Kemudian afiliasi ini biasanya berdasarkan dengan nama kampusnya, contohlah Indonesia. Nah, contohnya seperti ini. Jika ingin tambahkan bio, silahkan diisikan ini. Lalu kita pilih saja ini sebagai translator misalnya. Kemudian kita klik save. Nah, maka secara otomatis untuk listnya telah bertambah pada halaman ini. Lanjut kita ke proses selanjutnya, yaitu di metadata. Jika keyword yang dirasa ini sudah tepat, tidak perlu ditambahkan, maka bisa kita abaikan dan lanjut ke proses referensi ini. Namun misalkan contoh di sini kita tambahkan dengan ada misalkan kita tambahkan author, maka untuk menambahkannya tinggal kita klik enter. Nah, maka secara otomatis akan menambah 3. Dan setiap apapun perubahan kita lakukan, kita wajib melakukan klik save terlebih dahulu. Karena banyak dari beberapa kasus ketika kita melihat di datanya ini telah bertambah dan langsung kita klik ke reference tanpa melakukan klik save, itu biasanya setelah kita melakukan publish, apa data yang terakhir kita input itu tidak akan tersimpan. Sehingga akan lebih baik ketika apapun data yang kita lakukan penambahan atau pengeditan, terlebih dahulu kita klik save, baru kemudian kita lanjut ke menu selanjutnya. Di referensi ini katakanlah sudah sesuai, tidak ada perlu diperbaiki, maka pada proses selanjutnya kita masuk kepada menu galay ini. Jadi di sini silahkan kita lampirkan terkait dengan hasil akhirnya, yaitu PDF-nya. Jadi umumnya di sini kita isi PDF, XML, atau apapun lainnya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di jurnalnya masing-masing. Setelah itu kita klik save. Kemudian kita lampirkan untuk filenya, katakanlah tadi kita berhasil kita download, ini misalkan. Kemudian kita klik continue, complete. Nah, di sini kita telah berhasil menambahkan satu galay. Namun jika Bapak Ibu ingin menambahkan galay lainnya, misalnya katakanlah XML, maka silahkan buat lagi XML. Kemudian silahkan Bapak Ibu pilih XML yang ingin diupload. Jadi contohnya kita ambil ini
Ini contoh misalkan XML, kita simulasikan, kemudian kita klik continue, klik complete. Nah, di sini kita berhasil menambahkan dua galai, yaitu PDF dan juga XML. Kemudian pada permission dan disclosure ini, berhubung kita telah melakukan secara default, maka di sini tidak perlu dilakukan tindakan apapun. Namun jika Bapak Ibu memiliki custom lainnya atau secara khusus, maka silahkan diisikan di bagian menu ini. Nanti untuk melakukan setup-nya pun, bagaimana cara melakukan setup ini secara custom atau ingin melakukan ini secara otomatis, akan saya buatkan video secara terpisah. Kemudian di sini kita masuk ke menu tab terakhir, yaitu issue. Silahkan Bapak Ibu assign artikel terkait ini ke isu terbitan sekarang atau misalkan di fitur issue. Jadi contohnya di sini kita buat saja ke current issue atau back issue. Setelah itu kita pilih save. Nah, jika Bapak Ibu mengklik current issue atau back issue saat ini, maka biasanya artikel itu akan langsung terpublish. Namun untuk mengabaikannya dan ingin melakukan konfigurasi lebih lanjutnya, maka Bapak Ibu bisa abaikan saja terlebih dahulu di sini dengan mengklik tombol X ini atau exit ini. Oke. Selanjutnya pada section silahkan disesuaikan. Jika tidak ada diperlukan perubahan, abaikan. Dan cover image ini biasanya semacam foto kecil di samping judul artikelnya. Mungkin bisa saya contohkan di demo ini. Jadi jika Bapak Ibu ingin menampilkan foto kecil di samping kiri artikelnya, atau contoh seperti ini, dari title kemudian gambar kecil, itu silahkan Bapak Ibu upload gambar seperti ini. Misalkan ini saya simpan terlebih dahulu. Misalkan saya simpan di stop di dokumen latihan. Nah, kemudian kita coba upload di menu ini. Kita klik upload. Dan kita lampirkan fotonya. Jadi foto yang kita lampirkan sini jangan terlalu besar, mungkin sekitar 150 x 150 piksel bisa, atau 300 x 300. Setelah itu untuk teks ini silahkan diisi. Kemudian URL path-nya bisa diabaikan, dan juga yang terakhir yaitu date publish. Jika Bapak Ibu menginginkan artikel ini publish 1 minggu ke depan, maka silahkan Bapak Ibu masukkan tanggal 1 minggu ke depannya pada form ini. Namun jika Bapak Ibu ingin mengabaikannya juga bisa, hanya saja jika Bapak Ibu abaikan kosong seperti ini, kemudian Bapak Ibu klik save, setelah itu Bapak Ibu publish, maka secara otomatis data publish yang kita kosongan itu akan mengambil sesuai dengan tanggal hari ini. Mungkin bisa kita lihat seperti ini. Jadi pada tahapan ini kita telah berhasil mempublish sebuah artikel. Dan mungkin untuk bisa melihat hasilnya, kita klik di halaman depan jurnalnya. Nah, maka artikel yang telah kita publish telah berhasil tampil di halaman depan sebagai current issue. Kemudian beberapa informasi terkait abstrak dan juga terkait autornya juga telah berhasil kita tambahkan di sini. Kemudian jika Bapak Ibu menginginkan adanya perbaikan atau ada pengeditan metadata, entah itu baik di abstrak atau misalkan di reference-nya, maka Bapak Ibu bisa masuk kembali. Jadi contohnya di sini saya kembali ke halaman dashboard submission. Maka Bapak Ibu bisa masuk kembali di menu submission, kemudian di arsip. Karena apapun artikel yang sudah publish atau artikel yang ditolak itu akan terkumpul di menu tab arsip ini. Jadi contohnya seperti ini artikel yang telah kita publish, maka silahkan klik view. Kemudian kita klik di publication. Nah, setelah itu, untuk dapat mengedit beberapa metadata lainnya, silahkan Bapak Ibu unpublish terlebih dahulu. Kita klik unpublish. Jadi di sini misalkan contoh kita tambahkan judul atau pengeditan, open journal theme misalnya. Kemudian misalkan ini tidak perlu dilakukan pengedit lainnya, kita klik save. Maka Bapak Ibu bisa langsung mengklik schedule for publication. Kita klik publish. Oke, setelah selesai kita refresh lagi di halaman artikelnya. Nah, maka untuk perubahan yang telah kita lakukan telah berhasil disimpan dan telah berhasil terupdate. Baik, mungkin terkait penjelasan video simulasi pembuatan atau proses submission telah kita selesaikan.
Dan nanti di video selanjutnya saya akan melakukan beberapa video tutorial lainnya lagi, yang mana video selanjutnya itu mungkin ada pembahasan yang saling terikat dengan proses submission ini, misalkan terkait dengan proses konfigurasi reference, setup, author guideline, dan lain-lainnya. Sehingga agar Bapak Ibu tidak ketinggalan terkait dengan update dari kami, silahkan Bapak Ibu subscribe di channel kami ini, dan jika Bapak Ibu mengalami kesulitan atau mungkin adanya perbedaan simulasi yang Bapak Ibu lakukan di jurnal sekarang ini dan berbeda dengan penjelasan saya ini, maka silahkan Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar, sehingga kita juga, terutama dari pihak saya, juga bisa mengevaluasi dan mengupdate video tutorial di video selanjutnya. Oke, untuk mengakhiri video ini saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.